Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Sehat Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya semua anak-anak. Semua sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Bu. Ferry belum? Aduh. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Ketua kelas Ilham Fernando, mohon pimpin doanya nak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baiklah. Ada yang tidak hadir hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Azan, Ya, Ibu absen dulu ya. azan. Yusnida, Hadir Bu. hadir ya. Ilham Fernando, hadir. Ferry Kurniadi, hadir ya. Azan Aulia Rahman, kemana dia? Jauh ya? Gak ada kabar ya? Kausar Farabi, apa? Udah berapa kali dia apa? Dua kali ya? Berarti satu kali lagi nanti Ibu apa ya? Berdiriin di depan nanti. Ernasari? Belum juga. Rehan Nabila, Enggak datang Bu. Muhammad Dafa, mana orang tuh ya? Gak ada ya? Ada bilang kita masuk hari ini? Ada? Ada lah. Baiklah anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi ini, ada yang tahu pelajaran minggu lalu tentang bahasa apa? Cahaya Bu. Ya betul, cahaya. Ferry, masih ingat apa itu cahaya? Nggak ingat? Ilham? Tidak? Gelombang elektromagnetik yang dapat memancarkan sinar. Ya, yang dapat memancarkan sinar. Ulangi, Ilham? Gelombang magnetik yang dapat memancarkan sinar. Ya. Jadi, pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang tekanan zat dan penerapannya. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian tekanan zat padat. Selanjutnya, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan. Selanjutnya, menjelaskan jenis-jenis tekanan, menganalisis rumus persamaan zat padat, memberikan contoh tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Dan nantinya kita akan melakukan praktikum sederhana tentang percobaan tekanan zat padat, dan nantinya kalian akan presentasikan hasil percobaan kalian. Paham, Ferry? Oke. Jadi jangan lemas ya anak ya. Udah makan hari ini? Belum? Belum. Baik. Sebelumnya anak semua, siapa di sini yang pernah menggantungkan jam di dinding atau pernah menggantungkan bingkai foto? Saya Bu. Pernah. Pernah Bu. Ilham pernah? Mana? Enggak pernah. Nah, Ferry pernah. Nah, ini gambar orang yang sedang gambar apa ini? Gambar sedang mengetok. Ya, memukul palu, ya kan? Memukul paku, ya dengan apa? Palu. Dengan palu. Nah, jadi kenapa kenapa dia bisa menahan bingkai tersebut? Paku tersebut bisa menahan bingkai tersebut. Ada yang tahu kenapa? Karena bahan tertanam di dinding. Iya, dia tertanam itu karena apa? Udah kita ketok, kita tekan. Ada tekanan ya Bu. Betul, karena ada Kanan. tekanan. Tepuk tangan buat Yusnida dulu. Jadi tepuk tangan dulu untuk Yusnida. Karena apa tadi? Ya, karena ada tekanan.
pengertian tekanan. Coba dibaca Feby, apa itu tekanan? Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada dosen bidang. Nah, tekanan itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas bidang tekan. Nah, jadi pada paku tersebut, ketika kita memukul paku dan menggantungkan bingkai foto tersebut, maka di situ kita akan memerlukan yang namanya tekanan, tekanan. Nah, jadi ketika ujung paku, yang mana ujung paku? Nah, yang ini kan? Ini ujung paku. Kalau yang ini permukaannya. Nah, ini permukaannya. Lihat, coba lihat. Ini permukaannya. Kalau ini adalah ujung paku. Jadi ketika ujung paku tersebut kita tempelkan ke dinding, ini kan runcing bagiannya, ya kan? Runcing. Nah, dan kita berikan gaya yang cukup besar. Gaya yang kita berikan pada paku tersebut itu cukup besar, maka tekanan yang dihasilkan pun itu akan semakin besar. Nah, bisa dilompeli? Ketika paku yang runcing tersebut kita kita pakukan ke dinding dan gayanya itu kita berikan dengan gaya yang besar, maka tekanan yang kita hasilkan itu pun akan semakin besar. Betul sekali. Nah, sehingga tekanan tersebut membuat paku tersebut menjadi apa? Menancap, ya kan? Menjadi menancap di dinding. Nah, paham sampai sini anak-anak semua? Paham, Bu. Very paham? Nah, jadi suatu tekanan itu akan sangat bergantung pada besarnya gaya. Tekanan itu akan sangat berpengaruh, akan sangat bergantung dia pada besarnya gaya. Nah, di sini bisa kita lihat rumus tekanan, yaitu P sama dengan F per A. Hari ini tanggal berapa, Nak? 31 ya? Juli. Maaf ya, Nak, sedikit berantakan. Nah, rumus tekanan itu P sama dengan F per A. Yang dimana P di sini adalah tekanan, F di sini adalah gaya, dan A di sini adalah luas permukaan. Bisa dilihat anak-anak semua? Sabu. Coba diulangi, Ferry, apa itu rumus tekanan? P sama dengan F per A. P itu sebagai, F itu sebagai, ya, A itu sebagai, ya, betul sekali. Selanjutnya, Ibu, izin sebentar ya, Bu. iya, Nak. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan zat padat. Coba dibaca Ilham Fernando, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan zat padat? Pertama ada luas permukaan suatu bidang. Ya. Yang kedua ada berat ringannya suatu benda. Ya. Yang ketiga ada daya tarik. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan zat padat itu ada 3. Yang pertama ada luas permukaan suatu bidang. Yang kedua ada berat ringannya suatu benda. Dan yang ketiga ada gaya tekan. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa pengertian
Jadi nggak tahu. Tahu. Udah, Ibu jelasin ya. Yang pertama adalah luas bidang tekan. Nah, luas bidang tekan itu adalah luas permukaan benda yang melakukan tekanan. Semakin kecil luas bidang tekan, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin luas bidang tekanan itu, maka tekanan yang dihasilkan pun akan semakin kecil. Seperti contohnya pada topik tadi ya, Nak. Nah, jika luas bidang, tadi kan di sini luas bidang, ya kan? Kita umpamakan di luas bidang. Nah, jika luas bidang tersebut besar, Ferry, perhatikan anak ya, luas bidang tersebut besar, maka tekanan yang akan kita hasilkan itu akan besar. Ya, akan besar. Paham sampai sini? Ilham? Paham Bu. Ferry paham? Oke. Yang kedua, ada gaya tekan. Gaya tekan ini adalah gaya yang dikeluarkan untuk menekankan permukaan bidang. Jadi pada tekanan zat padat itu kita memerlukan gaya tekan. Kalau tidak ada gaya, nanti tidak akan ada tekanan. Nah, jadi dalam kita hidup ini, ya kan? Ya Bu. Kalau semakin besar gaya kita itu, tahu nggak semakin besar gaya itu apa? Maksudnya itu nggak sesuai kadar kita lagi gayanya. Style kita itu nggak mencerminkan diri kita misalnya kan. Maka tekanan yang kita hasilkan dalam hidup kita itu juga semakin besar. ya, semakin besar Ferry. Paham nggak sampai sini? Yang ketiga itu ada berat benda. Coba dibaca istilah apa itu berat benda, Nak? Berat benda adalah massa suatu benda yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Makin besar massa benda, maka semakin besar pula beratnya. Ya, betul. Berat benda itu adalah massa suatu benda yang dimana dia itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Tahu kan apa itu gravitasi bumi kan? Jadi kan? Ya, betul. Maka makin besar benda tersebut, maka semakin besar pula beratnya. Paham sampai sini anak semua? Paham Bu. Nah, di sini ada gambar. Anak-anak bisa lihat kan gambar di situ kan? Bisa Bu. Ini gambar apa? Apa? Apa kan? Ini kan? Ya. Gambar apa kan? Ini contoh penerapan zat padat dalam hidup sehari-hari. Contoh zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah contoh penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tahu kan apa? Apa? Ya, kapak. Jadi pada kapak di sini dia itu memiliki bagian yang Runcing. ya bagian yang anak-anak sekalian bisa dilihat di slide PPT kita. Di sini ada penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Nih gambarnya. Tahu ini gambar apa, Ferry? Gambar apa? Kapak. Bu. Kapak, betul. Nah, jadi pada kapak di sini dia itu memiliki bagian yang Runcing. runcing. Tadi penjelasan paku gimana? Semakin ditekan, Nah, kan semakin besar gaya yang akan dihasilkan. iya. Kalau bagian runcingnya ya, Iya Bu. kalau bagian runcingnya yang kita berikan tekanan, maka tekanan yang kita hasilkan itu akan semakin. Begitu juga dengan kapak. Coba bayangkan kalau kapaknya ini tumpul. Gimana orang yang itu potong kayu ya kan? Gimana? Susah nggak? Susah. Ya susah. Makanya dibuat di sini bagian runcing di bagian kapaknya, bagian ujungnya. Paham tadi? Paham Bu. Oke. Satu lagi gambar apa itu anak? Bebek. Ada punya bebek di sini nggak? Ada. Jangan tanya Bu. Oh bisa lah dikasih nanti sama ibu satu ya. Ya Bu. Ya. Nih gambar bebek. Enggak benar Bu. Iya, ini bebek. Jadi kaki bebek itu. Jadi bebek itu dia memiliki kaki.
gambar tapak tadi juga ada tekanan. Ini sepatu bot. Ini biasanya kita temukan di mana? Di Oh. Ya, bersalju. Iya, di daerah bersalju. Tepuk tangan kita semua. Nah, tertib sekali ya anak-anak hari ini ya. Ya, Bu, Ibu sangat senang. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis tekanan. Jadi tekanan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tekanan zat cair. Yang kedua ada tekanan zat padat. Dan yang ketiga ada tekanan zat gas. Coba diulang Ilham Fernando, apa aja tekanan jenis tekanan? Ya, 3 Bu. Ya. Pertama tekanan cair. Ya. Yang kedua ada padat. Ya. Dan ada gas. Ya, bagus sekali. Bagus sekali Ilham ya. Nah, di sini ada contoh soal. Coba dibaca contoh soalnya Yusnida. Suatu hari, Salji sedang menguji kemampuan tendangannya. Sanji melakukan tendangan ke sebuah got kosong dengan gaya sebesar 200 Newton. Ya. Jika luas tapak kaki besarnya adalah 100 cm kuadrat, Ya. hitunglah tekanan yang diberikan Sanji terhadap got tersebut. Ya, betul. Kita ketahui di sini. Kita langsung diketahui saja ya di sini ya, Bu. Tidak perlu ditulis lagi soalnya. Diketahui. Nah, F-nya berapa di situ anak? 20 F tadi apa? Gaya. Ya, F tadi gaya kan? Ya. F tadi gaya. Berapa di sini? Di situ gayanya? 200 Newton. 200. Iya, iya. Di soal 200. Oh, di sini 20 net ya? Iya. 20 di situ ya. Selanjutnya apa lagi diketahui di situ? Luas permukaan. Ya, luas permukaan. Lambangnya tadi apa? A. A. Berapa luas permukaannya? 100. 100. Bukan. Iya, yang satu. Ya. Sentimeter diubah ke meter menjadi 0,01. 1. Harus diubah ya anak, sentimeter ke meter ya. Tahu kan berapa kakak? Sentimeter ke meter? 20. Nah, yang ditanya apa? Ya, yang ditanya. Tekanan. Nah, yang ditanya tekanan. Nah, kita jawab. Masuk ke rumusnya. Apa tadi rumusnya? E sama dengan E sama dengan F. A. Nah, F-nya tadi berapa? 20. Hanya tadi 0,01. Hasilnya? 2000. Ya, hasilnya 2000. Satuannya Newton M kuadrat. Paham belum ini? Paham, Bu. Cara carinya paham? Kalau paham, Ibu kasih satu contoh untuk kalian kerjain di papan tulis. Siapa yang tahu jawabannya, Ibu kasih nilai A+. Saya punya, Bu. Siapa? Dari? Mau jawab? Nah, udah? Ibu akan kerjain ya. Yang diketahui di sini dia memiliki luas permukaannya itu 300. Buat aja diketahui di situ. Diketahui 300 cm kuadrat. Ya. Selanjutnya diberikan gaya sebesar 10 M. Gayanya tadi F 10 M. 10 Newton. Nah, yang ditanya hitunglah besar tekanannya. P-nya. Waalaikumsalam. Diubah dulu deh ya. 300 ini diubah dulu ke meter. Ya, betul sekali. Nah, 0,03 dibagi 10. 0,003 nak. Ini. Warna 0,003 ya. 0,003.
membahas tentang tekanan zat padat ya kan? Kalau P tadi apa Yusnida? Tekanan. Ya, betul sekali. Nah, berhubung materi kita sudah selesai hari ini, selanjutnya kita akan melakukan percobaan sederhana ya. Di sini kita melakukan percobaan sederhana. Ibu akan memberikan kalian karena berhubung kalian cuma 3 orang ya yang hadir, berarti satu kelompok aja lah ya. Coba dibuat dulu buku lah. Buat dulu 2 itu bulatan ya nak ya. Baik. Jadi lihat. Coba buka prosedur percobaannya nak. Nah. Buka ya. Coba Ferry sebutkan aja apa aja alat dan bahannya. Perbuat supervisi Ya. Nah. Yang ini plastisin ya. Nah. Gak bisa nah, nanti kita sakit. Satu nih, Bu. Satu. Ya. Ini. ayo makan. Tunggu jangan dulu. Coba sini nak. Ya. Jangan gitu. Dah. Nih 4 ya. Mana bagian ini tadi? Ini A, ini B, ini C, ini D. Nah. Selanjutnya tadi apa? 4. Nah. Ngapain? Dah. Coba baca prosedurnya Yusnida. Berikan dorongan pada kedua. Letakkan uang logam. Letakkan uang logam pada plastisin dengan posisi horizontal. Ya. Dan uang logam kedua dengan posisi vertikal. Ya. Berarti percobaan AB dulu ya. Pertama tadi apa? Horizontal. Coba dipegang. Pertama horizontal, yang kedua Vertikal. vertikal. Berarti 1 tegak kan? Tegak lurus. Nah, 1 lagi. Nah, ya 1 gitu. Ya. Tegak. Tunggu, jangan dulu kasih tekanan. Dah. Setelah itu Ibu hitung sampai 5 ya. Oke. Nanti serentak diginiin. Ya. Dah, hitung sampai 5. Ibu hitung sampai 5. 1, 2, 3. Sama-sama ya. Ya, oke, udah. Udah. Terus dibuka. Yang pertama tadi dia apa? Horizontal. Satu lagi. Nah, jadi pada kedalamannya ini berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena luas bidang tekannya itu berbeda. Kalau yang tadi luas permukaannya itu besar, maka tekanannya itu kecil. Kalau yang ini luas tekannya itu kecil, maka tekanannya itu menghasilkan tekanan yang sangat besar. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya udah, kita cukupkan aja ya materi hari ini ya. Ada yang menyimpulkan pembelajaran ini? Menyimpulkan itu percobaannya? Ilham aja, Bu. Ilham, tahu? Nah, yang barusan Ibu disampaikan tadi, gimana? Kalau dia horizontal gimana gitu? Peri? Disida? Tergantung bidangnya ya, Bu. Ya, tergantung bidang. Semakin besar tekanan yang diberikan, maka semakin besar pula. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula tekanan yang akan diterima. Tepuk tangan Bu Disida, Peri. Jadi tekanan itu dipengaruhi oleh luas bidang tekan.
dan juga besarnya apa tadi? Gaya. Besarnya gaya. Jadi kan dia luas bidang tekan dan besarnya gaya. Nah, jadi tekanan itu dia sebanding dengan besarnya gaya yang diberikan. Artinya semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanan juga akan semakin besar. Dan jika semakin kecil gaya yang diberikan, maka tekanan juga tekanan yang diberikan juga akan semakin kecil. Dia bolak-balik aja. Nah. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, udah duduk seperti semula. Nah, kalau sudah paham, Ibu cukupkan untuk materi hari ini, dan minggu depan kita akan membahas tentang tekanan udara. Paham? Nah, nanti kerjakan ya soalnya di rumah ya. Ditunggu minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Udah, Ibu cukupkan hari ini. Berhubung jam pelajaran kita sudah habis, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.